langsung jatuh kucing meraung 3 kali langsung. Dia bilang begini, Riva. Bukan gitu. Dia raung. Dia Dia kemana? yang 3 kali. Saya bilang, aduh Tuhan, ini apa nih? Saya bilang, aduh mati sudah. Saya dalam hati bilang, oh ini mati sudah. Langgar berapa menit begini, langsung saya jatuh, langsung jiwa lari hilang. Kadang-kadang ini bisikan-bisikan dari dalam satu tubuh nih, kayak orang ada bisik-bisik, kayak bukan apa tapi setan atau apa saya tidak tahu. Anu bisik-bisik di dalam sapu hati, bilang saya ini mau kesembuh lu, tapi lu sama terima sapung arahan ini. Pas waktu saya SMA tuh saya hampir meninggal. Hah? Waktu SMA tuh saya hampir meninggal. Lu hampir meninggal? Hampir meninggal? Hampir. Kenapa sonde? Itu dari dokter ada juga gangguan jiwa, ada saraf, ada halusinasi tingkat tinggi. Oh, itu hasilnya? Hasilnya banyak. Berapa hasil tuh udah pembayak salatin apa kok? Oke, selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Room B2CS, Bebas Bicara, Cari Solusi. Oke, dan malam hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang mungkin saya rasa unik untuk kita ulik ya, Bung. Ya, Sangatlah unik. Dan langsung saja tidak terlalu memperpanjang kata, kita mempersilakan kan ya, Bung. Ya. Kita mempersilakan narasumber untuk memperkenalkan dirinya. Oke. Perkenalkan, nama saya Rifan Trianus Mau, umur 21 tahun, tinggal di Osao. Ya, Osawa. Asli Osawa ya? Asli Osapa. Oh, asli Osapa. Ya. tinggalnya di Tinggalnya di Osao. Bung Rifan, kira-kira aslinya Osapa terus tinggal di Osao itu kira-kira perjalanan tempat tinggal itu seperti apa sampai Ini karena bapak kerja di sana tuh, jadi semua, jadi saya tuh mengharuskan untuk temani orang tua di sana. Berarti lu asli Kupang sini? Ya, asli. Mama dari mana? Keva. Mama Keva, bapak? Alor. Bapak Alor. Ya. Orang Alor. Berarti orang Alor, hanya orang tuanya menetap di sini, lalu pindah kerjanya juga di Sini. di Osao. Ya. Makanya lu juga ke Osao, tapi aslinya dari sini. Ya, aslinya Oke. dari Kupang. Itu sedikit perkenalan dari Bung Rifan. Kali ini kita mengulik lagi teman-teman. Kira-kira kisah perjalanan hidup seorang Bung Rifan itu seperti apa? Yang saya dengar ini kan cukup unik, familiar dengan keadaan yang Bung Rifan mungkin sekarang sedang alami. Ya. Mungkin bisa diceritakan. Dulu tuh pas waktu zaman sekolah, zaman kelas 5 tuh, SD. pernah sekali saya jam 12 malam untuk buang air besar tuh. Buang air besar begini, saya rasa juga ini tidak enak. Saya mau kasih bangun waktu, saya takut tuh. Jadi saya pergi ke kamar mandi sendirian. Nah, di situ orang taruh kucing apa dong? Ya, punya embel-embel untuk ya hal-hal gaib lah begitu. Hal gaib begitu. Terkena mungkin Pas waktu kelas 5 SD itu. kena langsung sakit sampai sekarang. Itu perjalanan hidup yang sampai buat Saya sakit mungkin sampai sekarang. mengganggu dengan masa depan juga mungkin. Kendala sekali. Dan kira-kira waktu itu kejadian tuh di mana posisinya? Mungkin di rumah Osapa atau di Osao? Rumah Osapa. Rumah Osapa. Ya. Nah, kira-kira ya setelah itu Abang Rifan sakit itu sakit apa kira-kira? Sakit pertama tuh diguna-guna. Merasa diri kayak diguna-guna sampai kelas SMP itu saya diguna-guna oleh orang. Sampai berapa
berapa hari kemudian saya masih merasa diri terhambat sekali untuk aktivitas, untuk sehari-hari. Namun saya paksakan saja sampai saya tamat SMA tuh saya banyak sekali masalah dalam satu hidup. Mungkin dari SD, dari SMP sampai SMA Oh, tuh kalau banyak pikir kembali sekarang, kalau pikir kembali masa lalu banyak kan. banyak masalah. Begini Bung Atan, kebetulan saya dengan dia ini dulu dari SD itu sama-sama, kemudian SMP dan SMA. Iya. Jadi dia mulai sakit-sakit itu sebenarnya bukan sakit yang kayak orang-orang kerasukan, bukan, tapi kayak apa istilahnya, Diguna-guna. diguna-guna begitu. Kayak soal ada yang mengontrol dia lah. Kalau kerasukan beda, kalau kerasukan kita doa atau apapun itu pasti setannya keluar. Tapi ini tidak, dia kayak menetap begitu. menetap selama kadang 1 minggu, mungkin berbulan-bulan dia dan bawa di rumah sakit mungkin. Waktu itu ini kejadian paling lucu tuh waktu beta dan dia. Waktu itu ketemu ujian nasional ya. Ujian Ujian nasional. Nah ini anak nih, beta sudah tahu kalau dia nih mulai ya, sakit, kendala sakit saraf Pak. Mulai kendala saraf. sakit situ. Dia datang beta jam 4 pagi, 4 pagi bayangkan. Ketemu ujian nasional mulai jam 7. Dia jemput beta jam 4. Jadi beta buka pintu. Rifan pertama masih tegur, "Ino, beta harus ke sekolah, beda jam begini, weh. Masih jam 4 pagi nih." Oh, jam pagi dia sudah di rumah. Sudah perlu jemput. Jadi beta bilang begini. Rifan, lu pikir ke mana? Kok ini masih jam 4? Bilang, jalan su baru Rifan. Bukan apa, tapi dia pun gelagat su. Ngomong sembarang su. Bagarak begini. Dia bilang, ini kayak ini. Suka nah. Akhirnya sudah. Beb mama yang sambut Rifan. Jadi mungkin dia mamam tua cerita apa kok. Jadi dia masih kayak duduk terakhir beb tidur ulang. Oh, tidur lagi. Tidur lagi lepas ke dia. Jam 4 tuh, makanya tidur lagi. Nah, kebiasaan tidur bangun jam 6. Nah, setelah itu dia dan mama ngomong. Terus dia jalan sendiri. Jam 6 itu dia jalan. Pas beb mandi dia jalan. Dia tunggu ketemu di pohon duri ada di SMA 4 sana. Oh iya. Itu jalan sebelum bus digusur ada pohon duri situ. Rifan tunggu di situ. Lucunya, Rifan punya kakak nona nih. Dia kasih dia uang bilang ini lu dan Rifan uang jajan. Nah, dia cerita di depo kakak. Dia bilang, "Kakak, Rifan tadi datang sini jam 4 terus dia gelagat kayak kena sakit-sakit begitu." Dia bilang, ini depo kakak langsung bilang, "Oh, sudah apa-apa ini juga tahan-tahan saya karena ujian nasional nih." Mungkin gak salah paham. Beta justru sempat berpikir kalau apa salahnya dia ujian susulan begitu toh. Ya sudah. Sampai sekolah pas ini baris untuk mau baca nama-nama peserta ujian tuh. Ketua lain menghadap Pak bilang sendiri menghadap bendera hormat begini. Hancur. Oh, jadi guru-guru tidak tahu toh. Guru-guru tidak tahu. Oh, jadi lu sendiri yang hormat bendera begitu. Dia hormat bendera. Spontanitas. Tanpa lu kontrol begitu. Itu yang terkontrol lah itu orang lain nyawa susun sadar lah. Itu dari sadar saya mungkin dia kira rasa tertidur gitu. Jadi guru-guru apa tuh beda teman satu adalah teman kawan dekat juga nama Anto. Jadi beda Anto nih su tahu. Kita nih mau kasih tahu juga mana juga Pak masih bilang Pak paling jahat. Nah, ada satu ibu adalah ibu guru muda satu. Dia datang pi Rifan toh, mungkin mau panggil atau apa, Rifan langsung garuk gini. Ibu itu kaget tuh, ini ada kerasukan. Rifan tuh semua mau sembarang Pak yang paling jahat nih. Dia pini woi buka dada, menghadap Rifan buka dada, Rifan gargo dia bilang, "Woi, dia juga." Dia bilang ganas lari juga. Lari. Pasti gurunya pasti tidak ada, maksudnya di waktu itu tuh tidak ada inisiatif untuk doa. Ada. Itu ada. Dia pikir dia kerasukan toh. Jadi sudah bawa pi ruang UKS. UKS waktu itu ruang UKS untuk orang sakit sudah ada. Itu ketong kasih tidur dia di atas meja. Pegang. Ada ibu guru agama satu. Dia doa di air. Tahu lah doa. Doa kemana, Cok? Doa pokoknya dia doa. Biasa entah pakai bahasa apa sih, tapi dia doa kayak dalam hati baru tiup air toh. Tiup air terus bilang kasih dia minum sedikit baru siram Rifan. Kasih minum Rifan sedikit itu kan dipaksa Rifan minum. Sedikit Rifan siram Rifan tuh.
langsung grup itu Rifan belum tahu awal situ grup bilang, "Weh, ini setan terlalu kurang ajar." Oh, itu guru bilang setan terlalu kurang ajar. Mikir setan yang masuk dari kita situ, dari siapa pas itu meter Anton yang jujur kalau ibu kalau Rifan disuruhnya dia sakit ibu, dia pesaraf tuh terganggu begini. Ibu bilang, oh dia ya ibu terus akhirnya sudah dia ujian susulan. Susulan tryout ketiga tuh. Tidak, maksudnya begini. Kan tadi kan Bu bilang diguna-guna ya. Nah, diguna-guna entah kayak menetap atau apa. Tapi saya tahu saya kalau diguna-guna kalau menetap, mungkin saya rasa ada jalan-jalan lain yang bisa mengusir kan begitu. Itu Takutnya begini. Maksudnya saya juga kurang tahu sih apakah apa ya, kalau orang guna-guna kita tuh memang membuat saraf kita itu yang rusak, atau memang mereka guna-guna kita tapi yang di dalam diri kita tuh mereka begitu. Kalau seandainya di dalam diri kita itu mereka, berarti kita bisa cabut toh. bisa Kan. bisa. Tapi kalau seandainya tidak diguna-guna, berarti takutnya memang saraf, memang penyakit begitu. Penyakit juga. itu karena waktu beta kecil tuh itu yang poin pertama tuh itu diguna-guna oleh kucing hitam. Oh, dia lihat itu mungkin makanya saraf terganggu, mungkin dia anggap Dari itu tuh sing langsung jatuh tuh keras sekali, langsung saya kaget begini. Seng atap nih. Atap langsung jatuh, kucing meraung 3 kali langsung. dia bilang begini, Rifa. Bukan gitu. Dia Orang 3 kali. Saya bilang, aduh Tuhan, ini apa nih? Saya bilang, aduh mati sudah. Saya dalam hati bilang, oh ini mati sudah. Langgar berapa menit begini, langsung seng jatuh, langsung jiwa lari hilang. Boleh dari situ yang kayak lu Mulai dari situ tuh sapung jiwa tahu kemana kok. Itu sampai orang kucing sembunyi mungkin. Si kucing sembunyi, itu kucing bawa lari. Oh, kucing bawa lari tuh. Sapu nyawa setan suruh ambil. Oh begitu. kira Sampai sapu napas nih mau putus nah. Saking kagetnya gitu. Saking kagetnya saya langsung Blank begitu. Pikiran langsung linglung langsung Sudah di alam luar begitu. Alam luar. Sampai sapu hampir step. Iya. Terus maksudnya kayak sampai sekarang orang tua atau keluarga atau kerabat begitu tidak ada cari jalan keluar untuk menyembuhkan begitu. Ada. Kita dari pelayanan nih. Pelayan seulang-ulang di pendeta, di banyak tempat kebaktian, tempat orang doa dong. Bilang orang ada guna-guna sendia, bilang begitu, ada simpan penyawa di mana. bunyi apa? Rifan, bunyi apa? Itu jatuh. Sorry. Tidak, masalah kan tadi kan sebelum kita masuk di sini kan saya sempat diskusi di luar tadi kan bilang Bung juga kan pernah, maksudnya bukan pernah, artinya bisa lihat juga kan begitu. Makanya saya kayak refleks begini langsung tanya begitu. Ya. Terus lanjut. Lah setelah itu saya sembuh total kelas 3, kelas 2 itu masih sakit. Kelas 3 tuh mulai normal, sapun jiwa kembali. Tapi kadang-kadang datang Kadang-kadang ini bisikan-bisikan dari dalam tubuh nih, kayak orang ada bisik-bisik, kayak bukan apa tapi setan atau apa saya tidak tahu. Anu bisik-bisik di dalam sapu hati, bilang saya ini mau kesembuh lu, tapi lu sama terima sapung arahan ini. Arahan ke mana, Cok? Kau tunjuk jalan, bilang lu berdoa, garam apa dong. Lu berdoa pi Tuhan berdoa dan lu lakukan apa yang beta kasih tahu, lu ikuti nanti dengan sendirinya lu punya akan kembali dengan sepenuhnya. Soalnya akan sakit-sakit. Hanya saya takut lakukan itu, tapi kayaknya ada saya
dengar dari dia juga. Kayak ada dua pihak begitu. Ada biasanya. dua orang. Ada Maksudnya banyak begini, orang. kalau seandainya lu percaya dia, takutnya mungkin tipu Mungkin muslihat begitu. tipu muslihat, saya jadi tidak mungkin mau. itu suaranya setan begitu. Suaranya setan, saya tidak mau. Tapi maksudnya belum ketika lu Mas setan suruh doa kan tidak mungkin sih. apalagi dia suruh apalagi begini bukan karena begitu. soalnya dia suruh kan berdoalah kepada Tuhan. Gitu. Dia bilang berdoa, lakukan apa yang dia minta. Terus yang dia minta itu lu berdoa di mana dia minta Di Osao. Iya, Saya maksudnya ikutin. yang dia minta itu lu berdoa untuk kayak berdoa dengan Berdoa menghadap untuk dengan Tuhan berdoa dengan Tuhan dengan ataukah dengan dengan setan? ini berdoa dengan yang bicara tadi. Oh, begitu. Oh, jadi beta bisa simpulkan bukan karena beta so tahu tapi mungkin itu dari nenek moyang mungkin. Kurang doa jadi dia minta doa dengan dia juga. Dengan doa dia juga. Oh. Nah, kalau begitu masih begini. Artinya setiap hari kan ada bisikan-bisikan begitu. Maksudnya bukan setiap hari ketika lu kena atau lu begini juga kan. Jadi lu pernah mencoba tidak? Pernah. Itu dong omong apa ya? Dia ambil sirih, pinang dengan botol bir, dengan rokok. Itu yang dia suruh. Dia suruh itu. Bawa botol bir kosong, taruh, Berarti nenek. soalnya laki-laki. Taruh, baru lu omong pakai bahasa timur apa sah? Lu omong, itu lu berdoa. Nah, saya berdoa begini, saya mimpi nih banyak leluhur nah. Mimpi orang Sumba, orang Flores, orang Rote, orang Semau, orang Belu, orang Malaka, orang Timor Leste. Saya mimpi itu dong bergabung di satu tempat nih. Dong kayak mau perang begitu. Tapi mau bisa mimpi ini banyak sekali. Banyak sekali. Saya mimpi banyak. Lu jangan sekali ke beta. Beta lagi fokus nih. Oh begitu. Saya buat itu susah mimpi yang aneh-aneh. Mimpi orang baku yang gunung. Berarti begini Bu, berarti memang lu ini kayak orang yang buat kayaknya kayak lu jiwa itu kadang orang kasih kayak sebentar dia kasih kembali, sebentar dia kasih kembali. Dia main-main begitulah sejenisnya. Begitu. Baru tambah dengan lu punya Penyakit lagi. itu yang membuat lu tambah hancur begitu. Tambah hancur. Tapi aku lu hebat sampai hari ini juga lu masih bertahan, setegar ini. masih kuat. Hanya ini. pas waktu saya SMA tuh saya hampir meninggal. Hah? Waktu SMA tuh saya hampir meninggal. Lu hampir meninggal. Hampir meninggal. Hampir. Kenapa sonde? Terus. Itu hampir untuk bayar sapu om dari Keva datang bawa obat kampung, kasih minum sabar saya sehat. Itu 3 kali saya hela napas tuh, itu semua mati. Saya begini. Kesianan. Saya hampir meninggal SMA tuh. Hanya sabkan santai. Pas waktu tengah jam 11. Sapu om rela jauh-jauh dari Kiva untuk datang. Dan tengah malam. Dengan cara apapun sapu om harus sampai. Kalau terlambat mungkin lu. Terlambat berarti saya selesai. Aduh sangat mantap ya. Oke, dan ini kira-kira begini, ini dengan Bu kena begini, dengan apa ya kepribadian Bu yang semakin saya lihat ini kan Bu dari ceritanya Bu kan begini orangnya kan. Nah kira-kira Bu ini dalam pergaulan Bu tuh di rumah saja atau di mana? Berbaur sama orang. Berbaur sama orang. Orang juga banyak yang sudah tahu, mungkin yang belum tahu juga karena lihat dia juga orangnya kan enak. Atau maksudnya ada inisiatif dari orang tua untuk mungkin karena mereka ada teman-teman atau orang lain menganggap bahwa kayak ini anak otak sudah agak sudah baik, mungkin dia tuh gangguan jiwa, mungkin biar kasih masuk dia di rumah sakit jiwa kan, di mana atau itu usulan-usulan atau saran orang lain. Usulan itu usulan dari keluarga sih. Usulan dari keluarga. Kalau satu keluarga bilang, ini berat juga untuk kita apa nih? Untuk biar mau macam Pilih lu. mau kasih baik lagi dia. kasih baik begini. Dosen mampu. Jadi mungkin cari solusi dengan cara ke rumah sakit.
Oh, pernah ke rumah sakit jiwa juga. Pernah. Beta agak kayak sedikit ya pemikiran kalau di mana-mana di mana-mana itu namanya tetua-tetua di ketua kampung ke di rumah anak dong. Itu dong tuh yang pemikiran dong obat tuh yang bisa mau kasih sembuh abang hanya sampai tidak mampu untuk kasih sembuh sampai titip bu di rumah sakit jiwa tuh beta rasa ini memang ini yang Parah. bunuh diri memang luar biasa betul. Tidak mungkin karena solusi untuk Solusi supaya dari keluarga sembuh, besar. jalan keluar. Mungkin karena ada sakit-sakitan juga atau mungkin dari rumah sakit itu supaya lu di sana ada pengobatan lebih lanjut kan begitu. Karena mereka sendiri sudah mampu gitu kan. Sudah mampu lah. Itu beta mau tanya di semenjak lu sakit itu lu pernah pi alor soalnya Pernah. pi untuk berobat Berobat pernah. Itu dihambat Tuhan. Itu dari gunung, dari atas gunung. Dia pendoa. Bukan dukun. Dia pendoa. Dia itu katong dapat satu hamba Tuhan. Itu dia percik air, percik ambil kayu berdoa percik, lalu siram kaget. Taruh di air garam. Sudah berdoa, kita menyanyi sampai menyanyi sampai dia bilang itu air habis baru selesai berdoa. Itu nanti dia syafaat, doa semua, langsung berlanggar beberapa hari, dia kontak lagi, dia turun, berobat lagi, doa selama 3 hari. Doa selama 3 hari itu doa tuh penyembahan, ini merendahkan diri dengan ini pengobatan ini. Utama pengobatan. setelah itu Sembuh. Hanya pas pulang datang sini kumat kambuh lagi. Itu kambuh tuh lebih parah lagi. Itu kambuh tuh itu kayak otak susun ada kosong. itu lu rasa kayak Kosong kita nggak selalu kayak mati suri sah tapi lu badan tuh orang yang bawa. Oh itu amat sangat seru teman-teman. Jadi cerita mengenai Rifan tadi itu luar biasa sampai dia punya perjalanan yang membawa dia sehingga mungkin bisa menghambat dia punya masa depan dengan dia punya sakit-sakit dan tadi dia sudah cerita. Itu sangat luar biasa bagi beta sampai dia bisa tegar seperti ini. Walaupun tegar begini besok sakit, kadang sembuh lagi sakit. Sembuh. Lu orang ceria lu. Ceria, dia orang ceria. Yang beta kenal dia nih sangat-sangat ceria teman-teman. Jadi ketemu Rifan di mana-mana ceria. Tapi Oke, coba. Itu mohon maaf ya. ya, sip. Jadi setelah itu ini kita bahas mengenai rumah sakit yang lu sudah masuk. Ini Rumah sakit rumah sakit Prof Johannes dengan rumah sakit Nemat. Naimat, rumah sakit jiwa Naimat. Oke, yang pertama di iya Naimat. Yang pertama ketemu mulai dari yang Prof Johannes. Prof Johannes atau apa dia nama? Prof Johannes. Prof Johannes. Rumah sakit Prof Johannes. Prof Johannes. Johannes Kupang. Prof itu apa? Profesor. Oh, profesor. Oh, kena. Oh iya, profesor. Astaga. Pula. Lanjut. Nah, di rumah sakit itu lu melaporkan penyakit lagi maksudnya kendala yang sama atau Bukan, ini kendala lain Oh, kendala ini mulut terkancing, kumur air ludah, kayak stroke. bukan. Badan kayak Mati. mati. Kaku begitu. Kaku. Sampai begitunya. Sampai didorong di kursi roda saya tidak mau Itu lu terlalu parah semua. Parah. Sampai mata putih mata balik Sampai mata nih Itu hanya lu lihat di sini Lu rasa ke mana? Itu lu memang Wes. su tidur atau kayak su rasa kalau lu tidur saya. Saya begitu. Lu perasaan dalam hati bilang aduh Tuhan kenapa bisa sampai begini begitu. Sampai itu saya suara langsung keluar. Mau dalam hati. Dalam hati saya ngomong. Ngomong juga, hati juga bicara juga. Bicara juga. Itu penyakit yang ngeri pun. Kira mati anggap mati. Badan mati saya. Ke saraf son bekerja dengan baik. Jadi Itu kayak lu- pasrah sudah. Pasrah. Lu kayak lihat, lu pernah kesan di kejadian. Lu pun jiwa lihat lu kembali, lu pernah kesan.
Benar. Berarti kalau begitu berarti lu cuma meninggal lah ya. Benar. Iya, kalau seandainya Seandainya kalau begitu katong meninggal. masih meninggal tuh berarti lu, Meninggal. kita pun jiwa sudah luar, kita punya Raga sana ada lain. artinya raga saja yang Raga saya yang ada tapi nyawa susah ada. nyawa hanya datang lihat, oh siapa raga ini. Oke guys. Itu tadi di rumah sakit Prof Yohanes. Sekarang ketong masuk di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa nih waktu beberapa hari lalu dia kan masuk, dia kan sakit. Jadi beta dengan Yohanes, beta dengan Vertus. Vertus sempat jenguk beliau. Sudah malam dan beta lihat di dalam tuh wis dokter-dokter cara urus-urus tuh luar biasa tuh. Dan kira-kira isi-isi orang tuh yang kan beta lihat kan orang seperti dia. Mungkin ada yang lebih parah lu mungkin di sana. Itu banyak sekali yang parah. Ada banting Badan. pagar, banting ini pintu, berteriak. Ada yang Tengah malam sampai- berteriak. Tengah malam berteriak, ada yang kaku, badan kaku. Hanya kepala saya yang bergerak tapi tangan hanya begini. Itu yang baru-baru saya masuk tuh. Hanya beta paling solid dengan rumah sakit jiwa Nemata. Orang terlalu baik, dan pelayanan sangat bagus. Rumah sakit Nemata nih, ketong rasa, Kayak macam rumah sendiri begitu. semacam rumah sendiri. Mantap. Rumah sakitnya mata. Rumah sakit apa? Nama apa? Rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa Nemata. Rumah sakit jiwa Nemata. Nah, semenjak Bu masuk itu banyak orang yang gila juga di sana. Itu kira-kira Banyak. lebih banyaknya itu orang-orang yang sudah tua atau yang umur-umuran lu? Umuran saya kakak dong. Oh begitu. Umuran 27, 29. Itu lu pernah berinteraksi dengan dong maksudnya? Pernah. Dong tanggapi lu seperti apa kira-kira? Santai, ketong bakal kenal. Hanya ada yang beberapa yang Oh, yang ngeri. Itu ada yang berkelahi dengan dokter maksudnya. Hanya saya bakal dengan perawat. Lu pakai perawat perempuan? Gara-gara Perempuan? gara-gara baik nih, sangka bak yang besar nih, plastik nih, sama lempar sini untuk baik terkunci. Kenapa sampai dia Tapi dia mau kasar gitu. Hanya itu kan Mungkin kesalahan mungkin di itu ruangan tuh itu memang ruangan untuk kayak model penjara begitu, penjara Rehab, kecil. Ini bukan rehab, ini rehabilitasi. Rehabilitasi. Jadi dia kasih masuk lu di situ. Kas masuk situ kunci. Jadi lu son terima baik. Beta son terima baik dengan dapur kata-kata yang omongan itu. Sesering ini saya paling senang tuh dengan sapu ibu-ibu dari ruang Nembrala. Dari mana tuh? Ruang Nembrala. Ruang berapa di rumah sakit jiwa? Di rumah sakit jiwa. Cantik-cantik. Sonde. Maksudnya baik pelayanan baik, terlalu sopan, pokoknya ceria. Salah satu ibu yang paling lu Ibu Esen. Ibu siapa? Ibu Esen. Ibu Esen. Ibu Esen. Satu kata untuk Ibu Esen. Satu kata untuk Ibu Esen dulu. Sehat-sehat, selalu rajin. Pokoknya berdoa terbaik untuk ibu. Selalu sehat, senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Dan selalu ceria. Ceria. Amin. Ibu Esen. Dia baik, dia paling baik lu. Paling baik saya. Paling baik. Kemudian ya lu berinteraksi dengan orang gila. Nah, kira-kira itu banyak pengalaman yang buat saya ketawa-ketawa sendiri juga ada kan. Banyak ada yang duduk sendiri bak omong dengan kucing, itu lu ketawa, lihat dong lu ketawa. Tapi maksudnya begini, Tapi besok kasih tahu dong, takut dong marah, takut dong. Itu ketika lu dalam keadaan sadar begitu. Itu dalam keadaan Kalau sadar. pernah di rumah sakit itu lu tuh Aduh, itu pernah. Banyak kejadian ulang-ulang. Itu kemana? Kira-kira coba bisa cerita. Itu kayak udah lihat kayak hantu begitu. Itu kita mulai gelisah. Di rumah sakit tuh dong bilang gelisah. Itu gelisah tuh yang marah-marah, pikiran jelas lah. Itu yang dia bilang gelisah. Itu banyak sampai ke dong ikat di tempat itu bukan pasung, dong ikat setan ikat kayak Sunday
ikat Misal. ketemu kaki tangan ini supaya kasih tenang, baru diminum obat juga sampai itu rumah sakit diakui memang terbaik betul. Terbaik. Ada yang perempuan, ada yang gila. Ada perempuan banyak. Cantik-cantik. Wah, ini beberapa ini sesekali bisa pisang udah loh. Jadi terus ini lu kan sampai sekarang kan masih rawat di rumah sakit juga. Masih rawat jalan. Rawat jalan. Rawat Jadi jalan. mereka percaya juga kalau lu tuh masih membaik begitu. Ya, Jadi ya. mereka mengizinkan lu Ya, untuk keluar. bisa keluar begitu. Nah, berarti gimana ya? Maksudnya saya juga kadang bingung dengan lu punya penyakit ini. Baik, itu banyak. Mau bilang Banyak masalah. Mau bilang ini lu gangguan jiwa. Tapi memang lu bilang tiap hari ketemu setan saja. Ya kan? Iya. Mau bilang lu ketemu setan, ini setan tidak bisa keluar terus apa kayak macam kayak lu punya omongan itu sudah kayak foya sembarang begitu kan. Membuat orang berpikir oh mungkin lu tuh gangguan jiwa begitu. Kan begitu. Makanya Ada. kasihan sih. Itu dari dokter ada juga gangguan jiwa, ada saraf, ada halusinasi tingkat tinggi. Oh, itu hasilnya. Hasilnya banyak. Berapa hasil tuh udah pembahas salatin apa kok? Mikropaklapia, siklap. Apa kok? Epso. Ini serius kali sampai sekarang. Acure. Oh, Soalnya tapi ketemu kembali dulu di pembahasan yang ini orang gila yang cantik-cantik mungkin ada. Sampai beta pacaran deh orang Kifon. Orang gila aja. Orang gila. Oh, dia ada Itu- gangguan juga. Oh iya, sampai dia kenal lu dia tambah gila. Sonde gara-gara ini kenal pertama nih ada saya akan minta rokok di depan bapak dan bapak tidak bisa rokok. Saya minta ini nona kan besok tahu pakaian rapi celana levis apa Para dia gila tuh. nama ini siapa saya lupa. Tapi dia keluar dari itu rumah sakit juga. Suruh dia kuliah di ini Unimor di Kefasan Wih, semester 8 kayaknya sudah. mesti cari dia nih. Gitu. Terus harapan Oke, kita kembali lagi ke harapan-harapan Rifan mungkin untuk diri sendiri dan untuk rumah sakit jiwa dan rumah sakit ini Prof Yohanes yang lu sudah kenal. Untuk rumah sakit Prof Johannes dengan rumah sakit Nemata, terima kasih surawat beta sampai sembuh begini, terima kasih. Bepo harapan ke depan mungkin mewakili teman-teman di sana mewakili di rumah sakit jiwa rumah teman-teman. sakit jiwa di Nemata, Mau beli teman-teman yang masih teman-teman yang sakit ini cepat sehat, cepat sembuh, cepat rutin minum obat, jangan konsumsi miras. Untuk perempuan dong selalu sehat, makan minum terjamin di rumah sakit, pokoknya sehat-sehat sampai pulih ke beta. luar biasa. Amin. Mungkin berharapan ini Untuk lu sendiri. untuk ini kesehatan dulu, untuk pendidikan nanti dulu. Sehat betul baru ikut kuliah. Lu juga pernah sempat kuliah juga? Sudah pernah sempat kuliah di Setia Omatonis juga. Oh, Setia Omatonis. Hanya kendala dengan yang tadi lu cerita putus-putus kuliah. Oke, menarik teman-teman semua, sangat menarik dengan pembahasan kita tadi dan penjelasan yang sudah dialami oleh Bung Rifan tadi. Sebenarnya banyak poin-poin penting yang seharusnya teman juga bisa ambil. Orang-orang yang sakit jiwa juga ternyata yang orang-orang selama ini pandang mereka kayak mau dekat doang saja begini. Ternyata sudah terbukti dengan dia sendiri. Kalau berteman dengan dia, walaupun dia void, dia tetap masih kenal orang. Dong yang di dalam rumah sakit jiwa tuh walaupun mau gila kemanapun, tetap orang yang dia pernah ketemu dan pernah kenal, pasti mereka kenal. Jadi jangan bersangka buruk soal orang gila di pinggir jalan. Coba kalian ajak ngobrol, pasti kena siram. Tidaklah, pasti ya. Mereka juga tanggapi itu dengan baik. Karena selagi kita komunikasi dengan mereka baik, pasti tanggapan mereka jadi baik. Oke, itu mungkin kita ada tambahan sedikit. mau sampaikan atau Cukup.
cukup. Oke, baik Pak Atan. Nanti kalau untuk saya mungkin saya tidak janji ya, mungkin nanti saya juga berusaha untuk cari orang untuk bisa, karena saya juga mungkin Ya, kenal ya. banyak orang. Ya, ya. Doa banyak saya. Ya, doa Nah, banyak semoga sekali. bisa sembuh toh. Ya, ya. Dan Oke, Pak Atan, buat silakan. teman-teman di luar mungkin seperti Bung Ino sudah sampaikan tadi, mungkin harapan support juga buat ini Bung siapa? Rifan. Bung Rifan, supaya dia lekas sembuh dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti manusia yang normal biasanya begitu. Mungkin ada kenalan-kenalan orang yang pintar atau orang yang tahu untuk menyembuhkan Bung Rifan punya penyakit ini, ya bisa disampaikan di kolom komentar begitu ya. Ya, itu bagian-bagian dari ceritanya Bung Rifan, perjalanan hidupnya dia. Mungkin dari kami cuma itu. Kita kembali lagi di room sebelumnya. Salah dong. Di room selanjutnya maksud saya. Oke, itu dari kami. B2CS, bebas bicara, cari Cari solusi. solusi.